Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Allahumma amin. Malam hari ini seperti biasanya kita akan melaksanakan pengajian atau majlis taklim Ribat Al-Murtadha yang kali ini kita akan membaca judul "Dalam urusan makan pun dilarang sombong". Ini tulisan saya berbentuk artikel, dan insya Allah akan kita bahas tentang apa itu kesombongan. Padahal dalam bidang makan pun kok bisa ada yang sombong ya, dan itu dilarang oleh syariat. Biasanya orang mengatakan sombong itu kalau kan berpakaian bagus, tingkah lakunya kan begitu ya, mentang-mentang kan begitu ya. Tapi ini makan pun itu sampai bisa kemasukan sombong. Kok bisa? Mari kita kaji bersama-sama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam urusan makan pun dilarang sombong. Karya Ki Haji Lutfi Basari. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum dengan cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, sebab keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, sedangkan kalian akan memperolehnya di akhirat." Ya, ini ada keterangan jadi dalam satu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan, ya, bukan apa yang dimakan, tapi tempat menggunakan piring apa, gitu ya. Nah, kalau umumnya piring itu kan ada piring terbuat dari kaca, kan gitu ya, atau dari gelas, atau apa lagi, piring terbuat dari plastik, kan gitu ya, dari baja, dari seng, dari dan lain sebagainya. Tapi ini ada piring yang terbuat dari emas atau perak. Loh kok bisa? Ya bisa, sepatu aja ada kan? Ya ada. Sekarang kita pernah melihat ada misalnya Liga Eropa, gitu ya, lomba bola Liga Eropa. Hadiahnya apa? Kadang-kadang sepatu emas. Berarti ada orang atau karya seni sepatu terbuat dari emas. Ini bisa dipakai atau tidak bisa pakai itu lain urusan ya. Tapi ada begitu ya. Demikian juga tentunya piring ada. Piring yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak itu ada, ya ada. Kalau dipakai hiasan tidak apa-apa, tapi kalau dipakai makan ya, atau gelas dari emas atau dari perak dipakai minum, ini tidak boleh, larangan ini. Ya, kenapa? Karena itu termasuk dari kesombongan. Jelas ya? Nah, penggunaan emas yang seperti tadi itu bejana, misalnya bejana itu ya wadah atau tempat makan maupun minum, istilahnya bejana ya, yang terbuat dari emas, itu dikatakan sebenarnya yang melakukan itu yang pantas orang kafir di dunia. Tapi bagi kita umat Islam, enggak, kelak kita di akhirat akan menggunakan wadah atau tempat dari emas ya, karena demi kemuliaan kita. Di dalam hadis yang lain dikatakan lahum fid dunya walana fil akhirah. Lahum bagi orang kafir itu adalah tempat-tempat di dunia, maksudnya wadah tempatnya, tempat makan, tempat minum atau piring apa tadi, gelas dari emas, itu hak mereka lah di dunia, tapi bagi kita kelak di akhirat nanti. Nah, orang yang sudah mendapatkan atau sudah memakai emas-emasan seperti tadi itu, piring emas, gelas emas ya, di dunia, maka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Artinya nggak masuk surga jadinya, ya dah. Karena di surga itu tempatnya seperti itu, bejana-bejana dari emas,
cangkir-cangkir, cawan-cawan atau piring-piring ya dan segala macam dari emas. Kalau sudah diminta di dunia tidak bakalan diberi di akhirat. Artinya susah masuk surga jadinya karena tempatnya gak ada lagi sudah. Kamu makan pakai apa? Tidak ada karena sudah diambil di dunia. Jelas ya? Silakan. Ini hadis, saya tambah lagi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya sahih. Namanya muttafaqun alaih. Ya. Silakan Ustaz. Umumnya orang yang menggunakan peralatan rumah tangga selain perhiasan wanita yang terbuat dari emas dan perak, tujuan utamanya adalah untuk kesombongan, menaikkan gengsi dan pamer kekayaan. Ya maklum, lanjut. Perilaku yang demikian ini hanya pantas untuk kalangan kaum kafir karena mereka tidak meyakini kehidupan akhirat. Sedangkan bagi umat Islam haram hukumnya melakukan perilaku seperti ini di dunia karena kemewahan tersebut akan diberikan oleh Allah di surga kelak. Ya, jadi jelas ya. Tujuan orang-orang kalau menggunakan bejana untuk dari emas atau dari perak, tujuannya apa? Tujuannya untuk sombong. Padahal bejana-bejana yang lain kan ada, tapi ini dari emas nih loh, aku makan. Piringnya aja piring emas, mejanya meja emas, ya. Ceretnya ceret emas, tekonya teko emas. Apalagi ya, misalnya mau goreng wajannya dari emas. Ah, ini semua untuk kebanggaan, ya enggak? Pamer kekayaan, karena bukan tempatnya, kan gitu. Kalau wanita-wanita muslimah misalnya dengan perhiasan tidak apa-apa, itu memang diperbolehkan, ya enggak? Ini kan tidak wajar itu, masa piring dari emas pakai makan, jelas ya? Jelas ini kesombongan. Mestinya kalau punya perhiasan emas, apapun bentuknya disimpan sebagai harta kekayaan, tidak masalah. Suatu saat perlu, yang darurat bisa dijual, kan begitu ya? Tapi kalau dipergunakan, maka ini termasuk kesombongan. Jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, sungguh orang yang minum memakai bejana dari emas atau perak, maka sebenarnya ia telah menuangkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini ancaman ya, ancaman bagi orang yang menggunakan bejana baik piring maupun gelas ya atau apa saja ya. Misalnya ada mocinya ya, mocinya pakai emas atau apa lagi biasa ini. Baskomnya dari emas, apalagi lah alat-alat tersebut, atau mungkin alat dapur ya, alat dapur terbuat dari emas, maka dia pergunakan. Ini sesungguhnya dia telah menuangkan api ke dalam perutnya. Kalau sudah demikian berarti apa? Ya tersiksa dia kalau di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, tapi maksudnya mendapatkan kenikmatan sebagaimana umat Islam yang tidak begitu ya dah. Besok disediakan di surga, sedangkan orang tersebut yang sudah mengambilnya di mana dunia, seakan-akan dia ini kalau makan ya, seakan-akan dia makan makanan yang dikirim dari neraka. Kalau dia ini minum dari gelas-gelas emas tadi itu, seakan-akan dia ini minum dari minuman neraka. Perlu diketahui ini gambaran minuman neraka itu apa gitu ya. Ibarat itu kalau orang sekarang istilahnya minuman segarnya itu ya, itu timah yang digodok ya sampai meleleh, sampai mendidih. Nah, ini adalah minuman paling dinginnya di neraka nanti. Naudzubillah min dzalik. Kita ngambil sebut aja dispenser ya, dispenser yang tidak 100 derajat panasnya ya, bisa 90 saja. Begitu ngambil yang panas langsung diteguk, klok gini, kira-kira apa yang terjadi mulut kita? Lecet, ya enggak? Apalagi kalau misalnya kita menggodok air yang dalam keadaan mendidih, kita minum, apa yang terjadi? Rusak semua mulut kita. Naudzubillah min dzalik. Itu air. Bagaimana kalau yang meleleh ini timah? Timah panas meleleh kemudian diminum. Nah, itulah kurang lebih orang yang menggunakan bejana dari emas atau dari perak, ibarat seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Silakan Ustaz. Kesombongan dalam urusan makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak ternyata diancam siksa neraka. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa minum dari bejana emas atau perak atau bejana yang di dalamnya terdapat sesuatu dari keduanya,
maka sebenarnya ia menuangkan api jahanam di dalam perutnya. Ya, sama ya dengan tadi hadisnya ya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi hadisnya hadis sahih. Jadi siapapun yang menggunakan bejana untuk makan atau minum dari emas dan perak, sama halnya dia ini telah makan atau minum api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada keterangan api neraka itu panasnya seberapa sih gitu. Ya. Kalau ada api neraka memercik ke bumi misalnya, ya, memercik jatuh. Tahu memercik? Misalnya begini, ada kembang api itu ya. Kalau anak kecil-kecil kembang api yang dihidupkan pakai korek itu kan ada ya. Kembang api itu kan ada percikan-percikan itu ya. Andai kata ada satu kembang api atau percikan kembang api dari neraka turun ke bumi, begini, ini bumi hancur kepanasan. Karena dikatakan demikian, apabila gitu, semua panas yang ada di bumi termasuk langit juga seperti matahari itu masuk dalam wilayah bumi ya. Panas semuanya ini dikumpulkan ya. Apa saja kira-kira kalau dikumpulkan? Panasnya kompor, apalagi panasnya lava, magma itu lavanya gunung Merapi, ya dah. Panas kebakaran misalnya, panas apa lagi? Ozon yang sudah merkah, ya dah. Panasnya matahari, semua itu kalau dikumpulkan jadi satu yang ada di dunia ini, ya dah. Itu timbangannya hanyalah seberat tetesan panas dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Sekarang gimana kalau ada orang katakan seperti makan api neraka, seperti minum api neraka dalam perutnya, gara-gara dia menggunakan bejana baik untuk makan maupun minum dari emas maupun perak. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Silakan. Karena itu, siapa saja di kalangan umat Islam yang memiliki peralatan rumah tangga tersebut dari emas atau perak, cukuplah dijadikan simpanan perhiasan saja. Jangan digunakan sebagai peralatan makan, minum, dan urusan lainnya, terutama yang mengandung unsur kesombongan, agar pada hari kiamat kelak ia tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi saya terangkan ya. Kalau misalnya kita mempunyai ya, kita misalnya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mempunyai peralatan untuk menyimpan apa saja untuk dipergunakan, seperti tadi itu bejana ya, gentong misalnya ya, apa saja, talam misalnya. Kalau terbuat dari emas disimpan saja untuk harta kekayaan, tidak apa-apa. Jangan dipergunakan seperti tadi itu untuk makan, untuk minum, untuk membuat kuah dan lain sebagainya ya, untuk memasak. Misalnya ada magic jar dari emas misalnya, jangan dipergunakan. Ya, itu bahaya. Kenapa? Karena tidak layak. Andai kata ada orang punya magic jar dari dari emas, disimpan saja untuk kekayaan. Nanti tiap tahun dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kewajiban sebagai orang yang memiliki harta kekayaan. Tapi jangan sekali-kali dipergunakan untuk masak, karena itu sama dengan kesombongan yang Allah sangat murka kepada orang tersebut. Jelas ya? Baik, agar orang yang memiliki itu mengerti, maksud saya begitu ya. Emas batangan, emas apa saja lah. Misalnya gimana? Kalau kita misalnya memiliki cangkul dari emas, kira-kira dibuat pakai apa? Cangkul sawah? Jangan, bahaya itu ya, karena termasuk kesombongan. Pokoknya apa saja lah. Maka boleh andai kata kita menemukan cangkul emas, ya sudah, kita miliki, kita simpan sebagai barang simpanan, harta simpanan itu boleh, bernilai, ya dah. Kalaupun dijual ada nilainya, kan begitu. Tapi jangan sampai dipergunakan untuk kegiatan yang sehari-hari yang umumnya orang tidak menggunakan dari bahan emas dan perak. Ya, kalau perak boleh untuk apa? Untuk laki-laki, boleh untuk cincin, itu lumrah. Paham ya? Kalau emas boleh untuk cincin bagi wanita, boleh untuk anting bagi wanita, kalung bagi wanita, ya kan begitu ya. Apalagi ya, ada kalung atau juga gelang, baik itu gelang yang di tangan maupun di kaki bagi wanita, itu boleh, lumrah. Paham ya? Lumrah seperti itu. Tapi untuk makan, minum atau kegiatan lainnya yang tidak lumrah maka tidak boleh. Jelas? Baik, silakan. Bolehlah seseorang itu memakai peralatan rumah tangga yang selain dari bahan emas dan perak, seperti dari bahan kulit atau lainnya. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengunjungi kami,
Lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam suatu bejana kecil yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, kalau dari bahan lain walaupun mahal ya, misalnya dari jadi kuningan gitu ya. Saya juga tidak tahu bahan-bahan yang lain. Misalnya ada orang membuat bejana kemudian ditempeli batu-batu pualam yang mahal harganya. Misalnya apa sih batu pualam itu? Batu cincin itu apa misalnya? Ada intan, ada jamrud, ada virus, ada dan sebagainya. Itu tempelkan tidak apa-apa. Asalkan bukan emas dan perak. Kenapa begitu? Karena emas dan perak itu selalu dikenal oleh umum atau sudah dikenal oleh umum. Tapi kalau batu-batuan yang mahal itu tidak semua orang kenal. Kadang-kadang ada batu yang harganya, misalnya batu cincin ya, batu yang harganya 1 juta, ya enggak? Itu apa ya? Spot intan, batu intan harganya berapa? 1 juta misalnya itu. Tapi kadang-kadang dia jatuh kemudian ditemukan dengan orang yang tidak ngerti, ya enggak? Tidak biasa apa? Anggap saja batu sungai dibuang sama dia karena nggak paham. Umumnya begitu orang. Memang yang paham terhadap batu-batuan, oh ini batunya sangat mahal sekali, ya enggak? Tapi tidak begitu semua, tidak semua orang begitu. Tapi kalau emas dan perak itu rata-rata dikenal sama orang. Bahkan kadang-kadang orang awam itu salah paham. Ada orang laki-laki menggunakan cincin dari kuningan, tapi karena kuning dikatakan wah cincinnya dari emas, kan begitu. Ini permasalahannya. Jadi kesombongan itu bila mana menggunakan emas dan perak untuk bejana, ya enggak? Kalau perhiasan bagi laki-laki hanya diperbolehkan dengan perak dan haram menggunakan apa? Emas. Bagi wanita boleh, mau perak mau emas boleh, tapi untuk bejana, tempat makan ya, atau tempat minum atau tempat-tempat yang lainnya. Saya gambarkan tadi tempat masak, magic jar dari emas misalnya ya, peci dari emas. Ini kan gak lumrah, maka tidak boleh hukumnya. Jelas ya? Baik. Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwudu memakai air dari mazadah milik seorang wanita musyrik. Mazadah adalah tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit binatang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, kalau muttafaqun alaih berarti riwayatnya dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini Nabi pernah wudu menggunakan mazadah. Mazadah itu satu tempat dulu dimiliki oleh seorang musyrik ya, kemudian dipakai begitu. Asalnya milik seorang musyrik kan bisa saja dibeli gitu ya. Asal dari orang musyrik. Orang musyrik itu ya orang kafir Quraisy saat itu gitu ya. Nah, punya bejana atau tempat dari kulit. Nah, kemudian kulit itu diisi air kemudian dipergunakan wudhu. Asalkan kulit tersebut sudah suci, tidak masalah kan ya. Tidak masalah, begitu kurang lebih. Tapi andai kata ada bahan tempat timba dari emas, maka tidak boleh dipergunakan untuk wudhu dengan mengambil air dari timba emas, tidak boleh. Tapi dari tempat yang lain selain emas dan perak, apa misalnya ya, yang kalian tahu ini ya, dari bahan apa yang paling mahal apa itu, misalnya kuningan atau apa saja ini, biasanya ini logam ya, logam mulia ya, apa saja ya, pokoknya yang hebat-hebat itu. Atau mungkin dari batu-batu pualam yang indah, kan ada gitu ya, batu pualam yang indah, boleh ya, asalkan bukan dari emas dan perak. Intinya begitu, jelas ya. Itu sekali lagi dengan apa yang kita baca dari hadis-hadis Nabi, kita tahu bahwa bejana yang terbuat dari emas dan perak maka haram dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, baik oleh orang laki-laki maupun perempuan. Yang boleh itu apabila ada sesuatu terbuat dari emas dan perak, itu boleh disimpan sebagai harta kekayaan ya. Yang kedua kedua boleh dipergunakan oleh wanita untuk perhiasan, boleh ya enggak. Yang ketiga bagi laki-laki hanya dipergunakan untuk untuk perak, baik seperti cincin, apalagi ya, misalnya arloji ya, apa arloji ini? Jam tangan ya terbuat dari perak, itu udah apa-apa masih ada. Atau mungkin apa ini? Kacamata yang diperlukan ya, misalnya darurat gitu. Nah ini, tapi kalau kacamata juga tidak boleh ya. Yang umum itu laki-laki apa? Menggunakan apa? Cincin ya.
Nah, tapi yang lain-lain ya sudahlah, wong tidak wajib. Artinya tidak wajib kita menggunakan seperti itu ya. Pergunakanlah yang selumrahnya. Tapi kalau dari emas jangan sama sekali. Jelas? Apalagi sekarang zamannya ada orang laki-laki yang nggak tahu hukum. Dia ikut pakai kalung, kalungnya emas. Sudah kalung itu milik wanita, tidak boleh kan laki-laki berkalung, ya enggak? Itu dia menggunakan seperti tadi, naudzubillah min dzalik, nanti tersesat di jalan, akhirnya dia masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Sekali lagi, kalau emas jangan sampai ya. Apa biasanya? Ini kacamata emas jangan. Apalagi pensil, ada kadang-kadang apa? Pena emas jangan dipergunakan. Jangan ya. Ini karena kalian laki-laki ya, jangan. Walaupun perempuan pun jangan. Karena itu bukan hiasan. Jelas? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah SWT dan juga lebih mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam kajian-kajian terkait dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.